menjelaskan tentang dari fungsi khusus di mata kuliah Management Chemistry. Yang pertama ada fungsi Floor and Ceiling, yang kedua ada fungsi modulo, yang ketiga ada fungsi faktorial, dan yang keempat ada fungsi eksponensial dan logaritmik. Menjelaskan mengenai beberapa fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi floor dan ceiling. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi floor. Floor memiliki lambang X. Lambang floor ke bawah. Pengertiannya, floor adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Maksud dari pengertian tersebut, kita mengambil contoh langsung 3,5 kita floorkan. 3,5 yang lebih kecil. Pengertian floor yang lebih kecil 3,5 berarti yang lebih kecil dari 3,5 ada 3. Kita mengambil contoh yang kedua, misalnya 0,5 kita floorkan. Yang lebih kecil 0,5, kalau yang kecil dari 0,5 adalah 0. Ini pengertian dari floor. Yang kedua ada fungsi ceiling. Fungsi ceiling dilambangkan dengan X atas. Pengertiannya, bilangan bulat terkecil yang lebih besar, berbanding terbalik dengan fungsi floor. Kita ambil contoh 3,5 juga. 3,5 kita ceilingkan. 3,5 kita ceilingkan ke yang lebih besar. 3,5 kita ambil 4 besar dari 3,5. Itu yang kita ambil. Kalau kita mengambil 0,5 kita ceilingkan 0,5 kita mengambil yang lebih besarnya adalah 1. Jadi pengertian floor, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Kita mengambil 3 dari 3,5 tersebut. Kalau 0,5 kita mengambil 0. Kalau ceiling kita mengambil 4 dari 3,5 karena ini adalah yang lebih besar. Dan kita mengambil 1 dari 0,5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi khusus yang kedua, yaitu ada fungsi modulo. Fungsi modulo. Modulo dilambangkan dengan dalam kurung mod. Pengertian dari modulo adalah sisa dari pembagian. Dari pengertiannya kita sudah pasti tahu apa itu sisa dari pembagian. Bilangan bulat. Sisa dari pembagian bilangan bulat. Langsung saja kita ambil contoh seperti 25 modulo 7. 25 modulo 7. 7 kali berapa yang mendekati ke 25? Pasti 7 kali 3. Karena 7 kali 3 itu adalah 21. 21 agar nyampai ke 25 terdapat sisa. Sisa 21 ke 25 ada 4. Ini yang dinamakan dengan modulo.
kita ambil dengan contoh yang kedua, kita mengambil 15 modulo 4. 15 modulo 4. 4 kali berapa mendekati ke 15? 4 kali 3. Ya, 4 kali 3 sama dengan 12. 12 agar nyampai ke 15 terdapat sisanya 3. Kalau modulonya kita ambil 4 kali 4 16, tidak bisa berlebih karena modulo ini adalah sisa dari bagian. Kita ambil lagi contoh yang ketiga, 10 modulo 3. 10 modulo 3. 3 kali berapa yang mendekati ke 10? 3 kali 3, karena 3 kali 3 itu 9. 9 akan sampai ke 10, terdapat sisanya 1. Ini adalah fungsi modulo. Modulo itu sisa dari pembagian. 25 modulo 7, terdapat 7 kali 3 itu 21, terdapat sisanya 4. 15 modulo 4, 4 kali 3 itu 12, 12 terdapat sisanya 3 agar menuju 15. 10 modulo 3 yaitu 3 kali 3, 9. 9 agar sampai ke 10, terdapat sisanya 1. Sekian penjelasan dari modulo. Semoga dapat dimengerti. Lalu kita lanjut dengan fungsi yang berikutnya. Dengarkanlah suara ayat tepung dan modenya biar besar. Bim sorong kadang Kita masuk masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu ada fungsi faktorial. Fungsi faktorial. Fungsi faktorial itu adalah sembarang bilangan bulat tidak negatif. Faktorial dari n, faktorial dari n dilambangkan dengan n tanda seru. Lambang dari faktorial ini adalah tanda seru. Kita ambil contoh langsung saja, seperti kita ambil contoh faktor 5 faktorial. Apa maksud dari faktorial ini? Faktorial ini bilangan bulat tidak negatif. Dari contoh kita lihat 5 faktorial. Maksud dari 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dinamakan dengan faktorial. Kita ambil contoh seperti 4, 6, 7. Angka sederhana saja. Kita ambil contoh 7. 7 faktorial. Sama seperti di atas. 7 faktorial maksudnya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini yang dinamakan dengan faktorial. Tidak terlalu sulit, tapi banyak perkaliannya. Angka yang cukup besar. Itulah pengertian dan penjelasan dari fungsi faktorial. Sekian, terima kasih. Tidak terlalu panjang dan simpel. Oke, kita lanjut dengan fungsi khusus yang keempat. Dengarkanlah suara ayat tepung dan modenya biar besar. Bim sorong kadang Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi yang terakhir, yaitu ada fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu berarti perpangkatan. Fungsi eksponensial itulah perpangkatan. Seperti kita ambil contoh a pangkat n. Maksudnya adalah kita ambil contoh menggunakan angka seperti kita mengambil 3 pangkat 3. Maksud dari 3 pangkat 3 ini adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Inilah maksud dari fungsi eksponensial.
Yang selanjutnya kita menggunakan perpangkatan minus. A minus A pangkat minus N sama dengan, kalau menggunakan minus, kita menggunakan 1 per 3 pangkat minus 3. Maksud dari 3 pangkat minus 3 itu adalah 1 per 3 kali 3 kali 3. Jadi minus itu adalah 1 per. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 27. Ini adalah fungsi eksponensial yang dengan perpangkatan minus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi logaritmik. Logaritmik adalah yaitu logaritma yang sudah kita pelajari pada saat SMP dan SMA. Langsung kita ambil contoh dengan Y sama dengan A log X. Maksudnya adalah X sama dengan A pangkat Y. Ini adalah maksud dari fungsi logaritmik. Jika belum paham, kita ambil contoh menggunakan angka 3 sama dengan 4 log 64. Maksudnya adalah X sama dengan 64. Berarti 64 sama dengan A 4 Y 3. Berarti 4 pangkat 3. Jadi di sini fungsi logaritmik itu adalah Y sama dengan A log X. Itu adalah penjelasan dari fungsi logaritmik. Kita mulai. Fungsi eksponensial adalah A pangkat N sama dengan 3 pangkat 3, yaitu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kalau A pangkat minus N, kita menggunakan 1 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 1 per 27. Kalau fungsi logaritmik, yaitu Y sama dengan A log X. Kita ambil 3 sama dengan 4 log 64. Maksudnya X sama dengan A pangkat Y. X nya adalah 64 dan A nya 4, Y nya 3, yaitu sama dengan 64 sama dengan 4 pangkat 3. Itu adalah penjelasan dari fungsi logaritmik. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi yang terakhir. Semoga bermanfaat dan Anda dapat mengerti. Oke, see you. Suara teguh kan, imodenya biar besar. Sorong kadang